Ya, terima kasih banyak Mas Noveri Maulana sebagai moderator kita yang sangat-sangat lincah ya pada sore hari ini. Bapak Ibu semuanya, Mas Noveri sebelum kita memulai, saya ingin tahu Ya. dahulu tentang UMKM kita di Indonesia, khususnya yang hari ini datang di acara webinar Astaga yang ketiga ini. Boleh. Ini ada siapa saja dari UMKM pelakunya terutama ya Oke. yang hadir pada hari ini. Ada berapa orang sih dan mereka kebanyakan dari industri atau usaha apa saja? Mungkin Oke. Mas Noveri bisa memulai untuk Oke. bertanya kepada para peserta pada sore Oke, hari ini. baik. Terima kasih Pak Bari. Ya, Bapak Ibu, ini boleh nih langsung kita sensus ya. Survei deh. Survei sedikit boleh langsung diketik ya. Atau nanti bisa yang saya coba intip-intip boleh diketik dari mana saja dan apa saja pelaku UMKM-nya. Wah, Ya, misalnya betul sekali Mas saya Noveri. Ini fashion. sangat penting sekali buat kita. Iya, benar sekali. Boleh Bapak Ibu, teman-teman semuanya, minta bantuannya untuk bisa ketik di Mungkin chat lewat apa kolom saja. chat juga boleh. Iya, dari Karawang nih makanan, Mas Dadan. Wah, bisnis makanan nih, ada UMKM makanan dari Karawang. Ada tadi juga saya lihat ada yang dari Aceh, dari Sulawesi, boleh diketik, Mas, Mbak, semuanya. Apa saja bisnis dari UMKM-nya. Ada yang fashion, waduh, dan fashion dan aircraft. Ada juga nih dari Madiun, ya. Dan juga boleh yang lain. Wow, itu Dari kelihatan saya itu mana? Madiun. Waduh, hari Madiun ya. Ayo yang Sumatera boleh. Sayang mau ketinggalan nih ya dari Sumatera. Ada juga digital produk, ada yang bahkan DM ke saya nih Mas ya. Digital produk dari Medan akhirnya ada dari Sumatera, Pak Wari. Ada yang masih mahasiswa, masih mencari ide, mau mulai bisnis apa Pak katanya. Ada yang mungkin diketiknya ke everyone coba Bapak Ibu teman-teman ya. Iya, betul. Banyak Di yang kolom chat ya. ngetiknya direct message ini ke saya. Jadi Oke. Oke. Boleh yang lain? Ada beberapa mahasiswa yang sedang berniat untuk mengembangkan. Nah, setelah ini mungkin dapat inspirasi nih Pak Bari ya, bagaimana memulai bisnis dari UMKM. Ada Betul. usaha rumah makan. Oke. Rumah makan. Ada lagi yang lain silakan. Ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi yang lain. Jadi kelihatannya sepertinya cukup beragam ya Pak Bari ya. Ada Iya, yang iya, beragam. Ada Mas yang bahkan Noveri. bisnis properti. Oh, Iya. ada properti juga. Ada properti, Oke. rumah kos-kosan. Wah, ini Oke. sepertinya Pak Nyoman juga terinspirasi nih, pelan-pelan membuka bisnis Ya, properti ya ini Pak Nyoman ya. ngomong-ngomong ada yang dari pendidikan atau kesehatan, UMKM Oke, dari ada yang bergerak di atau bidang kesehatan? pendidikan atau kesehatan, mungkin punya Ada bimbel nggak? gitu ya Pak ya, punya kursus ya. Iya. Oke. Oke, ada beberapa nih. Jadi cukup beragam kelihatannya Pak Ya. Bari ya. Jadi Oke. cukup beragam dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini Pak Bari. Silakan Pak. Baik, baik Mas Noveri. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas ya terdengar dan video saya juga sudah cukup jelas untuk dilihat ya. Dan Bapak Ibu semuanya, pada sore hari ini, sebelum saya memulai, saya juga ingin mengucapkan salam kepada Bapak Eksekutif Direktur kita, Bapak Inyoman Gede Agus Asrama. Selamat sore Pak Gede Agus Asrama. Terima kasih atas undangannya dan salam juga kepada pelaku UMKM kita tercinta yang pada sore hari ini hadir dan juga para akademisi, para pengusaha, para praktisi ya, dan juga mungkin pelaku-pelaku regulasi ya, regulator yang hari ini juga sempat hadir di Astagatra Webinar Series yang ketiga sore hari ini. Nah, materi yang saya sampaikan hari ini adalah materi tentang ekonomi digital yang selama kurang lebih 5 tahun terakhir saya sudah sampaikan juga kepada beberapa kampus, universitas, baik di dalam maupun di luar negeri, kemudian juga di Bank Indonesia Institute, ya, dan juga di beberapa komunitas UMKM di seluruh Indonesia. Nah, terakhir itu ceritanya saya mendigitalkan atau mengonboardingkan atau boleh dibilang mengonlinekan ya UMKM di wilayah Makassar, Bali ya, khususnya Indonesia Timur. Nah, saat ini Papua ini juga sedang menjadi tren baru agar produk-produk kerajinan dari Papua ini bisa mendunia, bisa mengglobal. Nah, sehingga pada kesempatan hari ini tadi Mas Novri sudah menyampaikan kepada kita semuanya tentang ekonomi digital, tentang ekonomi konvensional, dan bagaimana ini bisa memberikan dampak yang positif kepada UMKM kita. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini
kalau kita kuliah ekonomi digital, baik itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kampus manapun, ataupun kita praktekkan sehari-hari di dalam platform digital seperti ada Gojek, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Bukalapak, ini mungkin akan memakan waktu kurang lebih 1 semester Bapak Ibu semuanya ya. Namun coba kita singkat dalam waktu 20 menit saja pada sore hari ini. Nah, jadi tagline kita pada sore hari adalah UMKM digital adalah masa depan bangsa. Ini diakui oleh seluruh stakeholder kita di Indonesia. Nah, namun untuk menjadi UMKM yang digital, untuk menjadi usaha kecil menengah atau usaha mikro kecil menengah menjadi sebuah industri kecil menengah, ini tidaklah mudah ya Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali hal yang perlu kita lakukan, namun coba akan kita buat sesimpel mungkin agar Bapak Ibu bisa merasakan manfaat langsung dari apa yang saya sampaikan dari perspektif ekonomi digital. Next-nya mungkin silakan. Ya, nah Bapak Ibu semuanya, semoga pelaku UMKM kita cukup melek terhadap teknologi, sudah memahami tentang apa itu revolusi industri. Nah, saat ini mau tidak mau kita kan sudah masuk pada revolusi 4.0. Nah, di sini Mbah siapa namanya ini sebagai World Economic Forum chairman-nya ya mengatakan, Mbah Klaus yang namanya ya, mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 ini ternyata mempengaruhi setiap esensi ya. Jadi tidak hanya mempengaruhi setiap industri sektor yang sifatnya vertikal, tapi juga horizontal, Bapak Ibu. Esensi dari kehidupan kita, esensi daripada pengalaman hidup kita, esensi dari semua apa yang kita lakukan di keseharian kita. Ini berdampak langsung terhadap apa yang saat ini kita hadapi, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, mempercepat transformasi digital, semua mengaku itu, dan ternyata juga UMKM kita dari angka yang hanya di bawah 10 juta, sekarang sudah mencapai angka belasan juta untuk bisa online, onboarding, dan go digital. Nah ini ternyata terbukti ya, bahwa abad 21 ini adalah abad teknologi, dan orang mau nggak mau, ya terpaksa ya, boleh saya katakan terpaksa harus melek teknologi. Tidak hanya melek Facebook, tidak hanya bisa menggunakan sosial media dari Instagram, Twitter, atau TikTok-an ya, tapi bisa memanfaatkan semua platform tersebut, termasuk e-commerce yang saya sebutkan untuk menjadi cuan ya. Intinya seperti itu ya, sehingga akan memperbaiki taraf hidup kita ke depannya. Berikutnya ya. Nah, tidak bisa kita lepaskan bahwa revolusi industri itu ada 4 tahapannya di seluruh dunia, di seluruh sektor, di seluruh industri, termasuk UMKM pun itu ternyata terdampak daripada revolusi teknologi atau revolusi industri 4.0 ini di abad 21. Dari sejak kita dulu bertransaksi secara barter di UMKM, ceritanya adalah 1.0 Bapak Ibunya ya. 1.0 adalah barter abad ke-18. Pasti kita semua belum lahir ya, abad ke-18. Indonesia juga belum merdeka pada saat itu. Nah, di mana uang juga belum dicetak, uang rupiah kita belum ada, baik untuk semua logam, sehingga banyak pada masa kerajaan Mojopahit, Sriwijaya, apalagi nama kerajaan Indonesia banyak sekali ya, itu menggunakan mekanisme atau cara dagang dengan barter ya, tukar barang satu sama lain. Uang belum ada. Nah, menginjak kepada abad 19 ya, Indonesia sudah merdeka, kita masuk kepada UMKM 2.0 di mana ORI atau Uang Republik Indonesia itu waktu itu sudah dicetak 1956 kalau nggak salah, dan orang sudah bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan mata uang rupiah yang pertama kalinya. Kalau saya bulan Oktober ya, 46 itu ya, dan masih transaksinya adalah menggunakan cash ya, mata uang rupiah cetak maupun logam cash. Nah, masuk kepada abad 20 baru kita masuk kepada era cashless atau non tunai di UMKM 3.0 yang paling kanan warna biru sebelum kanan ya. Nah, ini
transaksi sudah mulai online karena apa? Di sini tidak mengandalkan lagi uang cash, tapi sudah menggunakan seperti uang di dalam kartu, ya, ada kartu debit, ada kartu kredit, ada kartu e-money, ya, itu adalah di UMKM 3.0 yang sudah kita lalui di tahun 2000 lalu, ya, sudah ada. Contohnya dulu itu kalau nggak salah ini Mas Novri, ya, ada BlackBerry Money, ya, masih ingat nggak teman-teman semua di sini, Bapak Ibu pelaku UMKM, ada BlackBerry Money, itulah uang elektronik pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh BlackBerry sebagai perusahaan teknologi. Dan kalau nggak salah waktu itu yang melonsing pertama kali adalah bank apa namanya, bank sebelum Bank Permata, ya, dulu namanya ada Bank Bali dan Bank Universal, ya, menjadi Bank Permata, itu memiliki uang elektronik pertama di Indonesia. Nah, sehingga kita saat ini sudah bisa menikmati transaksi uang elektronik melalui banyak sekali kanal, ya, banyak sekali jasa atau produk yang bisa kita lakukan transaksi menggunakan cashless ini, dari tol, ya, dari pembayaran parkir, pajak, kemudian juga membayar produk-produk Bapak Ibu UMKM membayarnya sekarang sudah menggunakan Quick Response Indonesian Standard atau KRIS dari Bank Indonesia. Nah, ini sudah masuk pada UMKM 4.0 Bapak Ibu. Jadi abad 21 ini kita sudah full online, artinya tidak ada lagi toko offline ibaratnya, karena Tokopedia kan nggak punya toko offline. Ya, Gojek juga nggak punya pangkalan ojek offline. Bukalapak apalagi nggak punya showroom offline. Ya, Traveloka apalagi nggak punya travel agent offline. Semuanya online. Ya, namun bukan berarti terus yang offline itu mati. Namun hanya mungkin tersendat saja, ya, tersendat karena tidak bisa online, sehingga pendapatannya atau pertumbuhan bisnisnya itu kalah jauh dengan yang sudah online. Nah, disinilah letak fungsi utama daripada ekonomi digital di dalam UMKM 4.0 itu perannya sangat berasa sekali. Tidak hanya mengonlinekan UMKM, tidak hanya mengonboardingkan UMKM di platform e-commerce, tidak hanya mendigitalisasi UMKM, namun ini lebih kepada bagaimana mengubah gaya hidup masyarakat kita, ya, dari sebuah aplikasi, dari sebuah super aplikasi atau super apps, ya, dari sebuah smartphone yang kita miliki, ya, dan semua mata uang yang sudah berupa digital di dalam smartphone kita itu mengubah gaya hidup kita, sehingga kita nggak perlu bawa dompet lagi, kita nggak perlu bawa tas apapun lagi, nggak perlu bawa uang fisik lagi, semua ada di handphone kita. Nah, semua transaksi, semua komunikasi, semua transportasi, semua layanan, kesehatan, pendidikan ada di dalam satu genggaman, yaitu handphone. Itulah yang dinamakan UMKM 4.0. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah berada di level bukan PPKM, ya, tapi UMKM 4.0, maka kita sangat mengandalkan yang namanya teknologi, sangat mengandalkan kemampuan smartphone yang kita miliki, tidak lagi mengandalkan laptop, komputer, ataupun gadget-gadget lain yang sifatnya tidak bisa kita bawa kemana-mana, ya. Jadi kalau bicara kekinian itu ada namanya artificial intelligence, ada namanya big data, ada namanya cloud computing, misalnya seperti itu. Nah, semua tertanam di dalam smart device kita. Smart device itu tuh nggak hanya di handphone, tapi juga ada mungkin di smartwatch kita, di kacamata yang kita pakai, atau di baju kita, itu bisa melakukan transaksi keuangan. Itu kira-kira gambarannya, Mas Novri, ya. Berikutnya. Nah, ini adalah merupakan konsep desain daripada UMKM 4.0, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat di lingkaran sebelah kiri, itu ada 4 hal yang bisa kita lihat. Orang dan budaya, ada produk dan layanan, ada teknologi, ada operasi industri, ada juga manajemen dan organisasi. Ada 4 pilar untuk menjadi UMKM digital itu. Nah, saat ini memang PR terbesarnya di Indonesia, khususnya UMKM kita, itu adalah kecuali hampir semuanya, ya, hampir semuanya menurut saya sih, kayak people-nya, SDM-nya masih belum melek digital, kemudian produk layanannya belum inovatif, kalah bersaing sama produk-produk dari luar, ya, misalnya teknologinya juga masih menggunakan sosial media, belum menggunakan teknologi yang canggih gitu misalnya, ya. Operasinya belum berstandar industri, artinya masih jadul lah sistem operasinya. Bahkan catatan keuangannya juga itu masih tertinggal jauh, ya. Apalagi kalau kita bicara usaha mikronya, ya. Usaha mikronya ini
empat-empatnya mungkin belum memiliki. Nah, sehingga kalau kita bicara manajemen, apalagi berbicara masalah manajemen organisasi, ini jauh daripada apa yang kita harapkan untuk menuju UMKM 4.0, untuk menuju UMKM yang betul memanfaatkan ekonomi digital di dalamnya. Nah, sehingga kita lihat sebelah tengah itu adalah level-levelnya. Kita bagi level 0, 1, 2, 3, dan 4, Bapak Ibu ya. Ada 4 level di sini. Nah, di mana setiap level itu adalah menggambarkan kesiapan dari masing-masing UMKM untuk masuk kepada era digital. Ya, jadi ada yang dari level 0 tentu belum siap apa-apa, ibarat masih kaki 5, masih offline, totally offline, 100% itu offline, gitu, mengandalkan toko online, menunggu customer datang, pelanggan datang, baru ada pendapatan. Nah, yang kedua, level 1 adalah kesiapan awal. Ya, mungkin sudah mulai browsing di internet, udah mulai punya Google akun Google misalnya, ya, udah mulai ada sosial media, meskipun gratisan ya, dari Facebook misalnya, dimulai dari situ. Mulai kesiapan awalnya. Nah, level 2 adalah kesiapan sedang, artinya dia sudah mulai melakukan penjualan di sosial media, punya website, ya, syukur-syukur sudah punya aplikasi, apps misalnya. Gitu. Jadi dari sisi logistiknya, pengiriman barangnya, pembayarannya sudah terintegrasi ke dalam satu aplikasi. Nah, level 3 adalah kesiapan yang matang. Artinya tidak hanya punya yang tadi platform-platform yang sudah mereka onboarding kan, tapi dia juga bisa melakukan go global. Artinya barang-barang yang dia miliki sudah bisa juga di onboardingkan di Alibaba, di WeChat, ya, di platform eBay, di platform Amazon, kemudian di Apple, di Google, semua tersedia di sana, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tapi sudah produk-produknya sudah mengglobal. Nah, level 4 yang tertinggi itu sudah menerapkan. Artinya menerapkan ini adalah betul-betul UMKM 4.0 ini yang memanfaatkan ekonomi digital itu sudah betul-betul fully online, 100% online, tidak mengandalkan pendapatan dari offline. Offline mereka boleh dibilang sebagai pelengkap saja, bukannya ditutup ya, bukan, tetap ada offline-nya, tapi pendapatan utamanya sudah mengandalkan transaksi online, bahkan sudah menerapkan uang digital di dalamnya, ada digital payment, ya, ada digital logistik, ada digital twin, katakan seperti itu ya. Nah, sehingga sebelah kanannya kita lihat bagaimana konvensional ini pada level 0 akan kelihatan tertinggal dari sisi pendapatannya yang dibandingkan dengan UMKM yang sudah digital, yang di paling atas level 4. Yang warna merah itu Bapak Ibu lihat, itu adalah kenaikan pendapatan menurut Asia Pacific SMB Digital Maturity Study tahun 2020. Nah, kalau konvensional anggaplah pendapatannya adalah 1-2%, ya. Saya nggak sebutkan di situ, tapi yang level 1 sudah mulai meningkat 8%. Mereka sudah mulai naik ke level digital level 1. Level digital level 2 itu sudah naik 12% per tahunnya pendapatannya. Level 3 naik lagi 16%. Nah, sehingga pada level 4 itu di atas 20% pendapatannya per tahun akan meningkat terus. Apalagi pandemi COVID-19 telah melanda dan biasa orang sudah online semuanya, katakan, dan terbukti seperti itu, maka pendapatan level 4 ini yang UMKM yang digital 4.0 tentu akan lebih besar daripada 100%. Pada kenyataan seperti itu ya Bapak Ibu, bisa merasakannya ya. Yang konvensional justru malah pada mati ya karena ada pandemi COVID-19. Sehingga pada webinar pada kesempatan hari ini saya ingin menegaskan sekali lagi Bapak Ibu, bisa next slide-nya, bahwa tahun 2020 ini merupakan momentum kita untuk rebound yang dikatakan oleh Astagatra ya. Rebound, lahir kembali, bangkit kembali, atau recovery stronger ya, recovery together gitu misalnya. Namun kenyataannya yang saya lihat dari 3 juta UMKM yang saya bina, yang sudah saya onboardingkan, saya go digitalkan ini, nggak mudah loh, ya nggak mudah. Recovery itu ternyata lebih berat Mas Nofri, ya. Recovery itu lebih berat daripada pada saat pandemi waktu kemarin, karena tidak semuanya bisa bangkit dari keterpurukan 2 tahun pandemi. Ya, sudah banyak yang tutup, sudah banyak yang kehilangan modal, kehilangan bahkan ada yang sudah ya menggadaikan rumah, asetnya, mobilnya untuk hidup, menyambung hidup saja, misalnya seperti itu. Banyak UMKM yang seperti itu keadaannya, dan pada saat recovery mulai, rebound itu dikatakan tahun 2022 ini tahun kebangkitan, ternyata banyak juga yang sudah mati gitu loh, sudah wafat gitu ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan, bagi kita yang
kita ikut prihatin, ikut empati ya terhadap kondisi seperti ini, maka bagaimana cara kita membangkitkan? Nah, di sini saya ingin mencoba memberikan satu gambaran bahwa UMKM itu tuh nggak sedikit, ya, besar dan banyak. Kita nggak sendirian, Bapak Ibu semuanya, Bro and Sis semuanya, nggak sendirian kita. Jadi kalau ada yang sudah usahanya itu mati, kita nggak sendirian di sini. Banyak orang, banyak teman kita membantu dengan ekonomi gotong royong. Ekonomi digital Indonesia itu adalah ekonomi gotong royong, saya katakan, ya, kita nggak sendirian. Dari 65 juta UMKM di Indonesia, itu semuanya hampir 94% adalah usaha mikro, bukan menengah, bukan besar. Ya, 63 juta adalah usaha mikro, di mana 15 jutanya itu nggak punya rekening di bank. Nah, artinya di sini bagaimana kondisi fakta di lapangan bahwa UMKM kita itu sebenarnya masih mengandalkan offline. Nah, sehingga banyak yang berguguran pada saat pandemi kemarin. Ya. Nah, di sini gambaran berikutnya adalah bahwa 60% dari UMKM kita itu nggak punya NIB, nggak punya SIUP, ya, semua informal. Gede banget loh ya, 60% itu. Dan 30%-nya itu nggak memiliki akses ke perbankan. 30%-nya itu kalau mau kredit, mau minjem duit, butuh modal, itu kebanyakan ya keranjenir sama ke fintech, baik itu yang ilegal maupun yang legal fintechnya, ya. Dan separuhnya dari UMKM kita itu adalah peminjamnya ke fintech. Jadi ada 30 juta lebih UMKM kita tuh minjemnya ke yang mudah, yang cepat, ya, yang gampang, nggak pakai ribet. Itu kemana? Ya ke fintech, financial technology, ke pinjol, pinjaman online, itu mudah untuk mendapatkan pinjaman uang dan modal kerja. Nah, sehingga di bawahnya yang warna biru saya berikan gambaran, makanya yang offline itu, UMKM offline yang banyak yang sudah tutup itu kebanyakan mereka kreditnya adalah ternyata konsumtif. Jadi pinjaman yang mereka dapatkan itu kebanyakan untuk keperluan konsumtif, tidak produktif. Karena yang online ya itu kebanyakan menggunakan kreditnya sebagai kredit yang produktif. Ya, 60% itu online. Kalau yang offline itu lebih sedikit ya angkanya ya Bapak Ibunya ya. Yang warna kuning itu di bawah, nah, hanya 40% yang pakai produktifnya. Nah, sehingga kita lihat bagaimana produktivitas daripada UMKM yang online ini ternyata lebih efektif, ya, lebih cuan, ya, lebih menguntungkan. Mereka mendapatkan fast kredit memang betul-betul untuk yang kredit produktif. Nah, dan bahwa UMKM kita itu secara ekonomi digital memberikan kontribusi yang sangat-sangat besar, Bapak Ibu semuanya. Backbone ekonomi kita masuk UMKM. Bagaimanapun kondisi situasinya, mau offline mau online adalah UMKM, ya, menyumbang PDB terbesar di Indonesia 2.500 triliun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 hingga 2% di tahun 2025 nanti. Jadi 3 tahun lagi kita akan menyumbang sampai dengan 2.500 triliun di PDB kita, ya, produk domestik bruto kita. Dari mana angkanya, Bapak Ibu? Di bawah saya sampaikan secara ekonomi digital tahun lalu 2020, 2 tahun lalu pada saat pandemi ini masih panas-panasnya ya, bulan Maret ya, Bapak Ibu, itu baru ada 8 juta UMKM yang go digital atau ada 8 juta UMKM digital. Nah, pandemi berlangsung tahun 2022, kita masuk saat ini ternyata sangat mengagetkan ya angkanya. 2 kali lipat lebih UMKM kita masuk ke UMKM 4.0. Ya, lebih dari separuhnya, 19 juta tepatnya menurut IDEA, ya, Indonesia E-commerce Association, itu 19 juta. Nah, diprediksikan dan semoga terwujud, amin ya, tahun 2025 pada saat Indonesia transformasinya selesai tahun 2025 dan ekonomi digital kita menjadi macan Asia, ya, maka akan tercapai sekitar 30 juta UMKM digital di Indonesia. Nah, sehingga yang sebelah kiri dari saya gambarkan itu akan terbalik, ya, kondisi akan berbalik bahwa 30 juta UMKM adalah bankable, ya, sudah punya izin usaha dan semuanya sudah go global. Itu kira-kira. Nah, sehingga kita di sini yang merasakan recovery-nya berat, ya, rebound-nya juga mungkin belum sempat rebound, kita nggak sendirian Bapak Ibu. Kita banyak teman di sini yang nanti akan siap, kita akan go digital. Kita harus masuk menjadi salah satu 30
juta UMKM yang go digital tersebut. Ya, berikutnya. Nah, untuk mencapai visi misi kita menjadi UMKM digital agar kita bisa rebound, kita sustain ya di dalam era ekonomi digital ini, maka kita harus menjadi pelaku ekonomi digital. Pertama itu harus menjadi pelaku ekonomi digital. Gimana caranya? Paling mudah tadi ada level 1, 2, 3 atau 4. Kita harus memulainya dari sekarang ya untuk menjadi pelaku ekonomi digital sendiri. Mau level 1 boleh, 2 lompat ke 4 juga boleh gitu loh. Artinya tidak ada tahap-tahapan khusus. Nah, cuma kita harus tahu caranya bagaimana untuk mencapai UMKM 4.0 tersebut. Pertama adalah kita harus menemukan bisnis model yang tepat untuk kita apa. Bisnis makanan tentu beda dengan bisnis pendidikan, beda dengan model kesehatan, beda dengan model perikanan, beda dengan bisnis model makanan, ya berbeda. Kita temukan dahulu bisnis model apa tepat. Nah, dalam waktu yang sangat singkat ini tentu saya nggak bisa menggambarkan lebih dalam ya bagaimana membangun bisnis model agar kita bisa menjadi pelaku ekonomi digital. Tapi yang jelas bahwa contoh yang paling konkret ya ini banyak di sebelah kita, mungkin sebelah kiri kanan kita ada beberapa pelaku usaha yang di rumah, usaha rumahan, tapi mereka memanfaatkan GoFood ya atau GrabFood atau ShopeeFood. Nggak perlu buka warung, mereka bisa berjualan. Ini modelnya kan sudah berbeda ya kalau makanan ya, obat-obatan. Mungkin hampir mirip, tapi obat-obatan harus ada izin, apotek segala macam misalnya. Berbeda kan. Nah, kedua adalah pelanggan itu yang memesan barang kita itu menemukan pengalaman baru. Jadi kalau dulu pengalaman konvensional adalah harus datang ke warung, paling mudah sekarang bisa online lewat aplikasi. Iya, paling mudah sosial media. Oke, nggak ada sosial media, Pak. Nggak punya email, Pak. Oke, pakai WA saja juga bisa. Order lewat WA pun bisa. Lewat chat juga bisa. Ya, SMS pun bisa. Atau lewat telepon pun bisa. Jadi manfaatkan teknologi yang kita miliki untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya ya. Nah, yang ketiga adalah kita membangun ekosistem, komunitas Bapak Ibu. UMKM harus membangun komunitas, bisnis makanan, komoditi makanan, bisnis transportasi, komoditi transportasi, bisnis kesehatan, komunitasnya adalah kesehatan, dokter, apoteker, ya dan sebagainya. Nah, jadi kita harus membangun komunitas. Nah, sehingga di sini di sebelah kanan saya perlu jelaskan bahwa untuk bisa mencapai UMKM digital dengan modal yang boleh dibilang mudah untuk didapatkan agar Bapak Ibu bisa menjadi pelaku ekonomi digital, bisa menemukan bisnis model, bisa mendapatkan pengalaman pelanggan yang baru dan dapat komunitas atau ekosistem, itu Grab, Tokopedia, Shopee, Gojek dan Bukalapak sudah menyediakan permodalan untuk UMKM kita yang masih konvensional maupun yang mau go digital tentunya. Nah, dari data Bank Indonesia tahun 2020 mengatakan bahwa baru sekitar berapa ya? Sekitar 500 UMKM yang mendapatkan KUR lewat platform e-commerce. Ya, totalnya ada sekitar 33 miliar, masih kecil. Nah, mungkin 2021 sudah meningkat ya. Dan tahun ini juga pasti jumlah UMKM kita yang minta kredit usaha rakyat atau kredit usaha kecil, menengah, ya mikro ini meningkat ya. Angkanya saat ini belum mendapatkan, tapi kira-kira kalau dari platform Grab, Tokopedia, Shopee, Gojek dan Bukalapak sendiri itu bisa mencapai angka di atas 50 miliar tentunya ya pada tahun 2022. Nah, kalau yang terbesar tentu lewat bank, terutama BRI itu yang udah ratusan triliun menggelontorkan KUR. Nah, sehingga ini menjadi modal besar kita untuk bisa transformasi ke menjadi UMKM digital. Jadi nggak perlu ke bank, lewat Grab, Tokopedia pun bisa kalau Bapak Ibu belum nyaman lah dengan perbankan ya. Ini kira-kira next-nya Bapak Ibu. Nah, dampak terbesar pada saat Bapak Ibu sudah memiliki UMKM digital itu ada 5. Saya gambarkan di sini. Produktivitas, aksesibilitas, stabilitas, trust, ya, dan inklusivitas. Nah, di penjelasan saya dari awal tadi sampai dengan terakhir tadi, kita sudah dapat gambaran bagaimana produktivitas daripada UMKM digital dibandingkan dengan UMKM konvensional itu jauh sekali ya pendapatannya, pertumbuhan bisnisnya, kemudian aksesibilitasnya tidak hanya di warung
satu RT atau satu RW atau satu kelurahan saja, tapi sudah sampai ke luar provinsi, luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri aksesnya. Udah global. Stabilitas tentu karena penjualannya bagus, ya kan, profitnya juga cakep gitu kan, sehingga berjalan usaha juga akan lebih stabil, ya, mendapatkan kepastian di situ. Nah, trust ini juga sangat penting. Bisnis tanpa trust tentu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Jadi pada saat warung kita sudah online, sudah warung digital, maka kepercayaan nasabah dan kepercayaan pelanggan harus kita jaga daripada mutu barang yang kita kirimkan. Misalnya barang itu COD atau mungkin free ongkir, segala macam, barang yang dipesan dan yang diterima harus sama, dan kita jaga kualitas packaging-nya, kualitas barang yang dipesan, segala macam harus bagus sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari para pelanggan-pelanggan kita. Karena saat ini generasi milenial yang mendominasi jumlah penduduk kita 70% itu nggak gampang percaya gitu kan, gampang pindah-pindah brand, gampang apa ya, pagi beli ke toko A, siang toko B, besok toko C, nggak, level trust-nya beda gitu. Jadi membangun trust di era ekonomi digital itu perlu biaya yang cukup mahal sih terus terangnya, tapi nggak mahal-mahal amat ya. Tapi cukup memiliki strategi, memiliki tips dan trik yang khusus, yang itu banyak kita dapatkan daripada kita lewat campaign, promotion, mendapatkan engagement segala macam lah ya. Seperti itulah kira-kira ya, mendapat trust itu nggak gampang, tapi harus kita dapatkan karena behavior daripada pelanggan ini sudah bergeser banyak. Terakhir adalah inklusivitas. Dengan ada pembayaran digital, maka lebih inklusif. Artinya UMKM digital itu mendapatkan inklusivitas, mendapatkan manfaat yang banyak, besar, dan cepat mendapatkan pembayarannya, ya. Karena sudah melek digital, melek teknologi, melek finansial segala macam lah ya. Nah, sehingga penerapan digital payment itu sangat penting di dalam setiap level UMKM digital tersebut. Ya, yang terakhir dari saya, key takeaways-nya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada 5 key takeaways yang harus kita bawa bekal sebagai pulang ke rumah nanti untuk bagaimana UMKM konvensional, UMKM digital ini harus ngapain sih, gitu kan? Satu adalah bahwa yang paling tepat untuk menjadi ekonomi digital di Indonesia yang bisa kita terapkan adalah UMKM yang melekat dalam keseharian kita, menggabungkan antara yang fisik dan digital. Tetap ada fisiknya, jangan ditinggalkan fisiknya. Dan dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat, dampaknya bukan cuannya ya, bukan murahnya bukan, tapi dampak produk yang Bapak Ibu hasilkan. Dan juga mengubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, gitu. Yang tadinya mungkin nggak pernah membeli baju tenun yang harus ke Papua misalnya, ini bisa mendapatkan secara online. Ya, kedua adalah bahwa 100% semua sektor industri itu nggak bisa lepas dari teknologi digital, nggak bisa, termasuk UMKM juga. Yang mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis, ya tentunya teknologi yang mendongkrak pertumbuhan bisnis, ya, dan menciptakan pengalaman baru pelanggannya. Jadi saya sampaikan di awal, ada pengalaman baru pelanggan, atau bahasanya adalah customer experience. Yang ketiga adalah pentingnya UMKM menerapkan bisnis digital untuk menjadi pemenang di kancah lokal, ya, win locally and go globally, ya, siap berkompetisi di pasar global. Yang keempat adalah potensi besar UMKM go digital 30 juta tahun 2025 itu harus ditunjang oleh orang yang melek teknologi, ya, kita pengusaha digital, pengusaha UMKM, ya, modal, pembiayaan, pinjaman yang anti ribet, yang tadi mungkin lewat platform e-commerce, ya, dan pasar yang luas dan tidak terbatas, ya, harus mendapatkan itu, ya, pasar luas dan tidak terbatas. Yang terakhir adalah untuk menuju kemandirian ekonomi digital secara umum nih ya, termasuk UMKM kita. Indonesia perlu menembus 3 tantangan terjal, ya. Satu adalah perubahan mindset. Kita harus berubah dulu sebelum memasuki era ekonomi digital, era 4.0 ini. Budaya kerja kita sudah berubah juga dari konvensional ke digital, ya. Kemudian internet akses harus kita pasang di rumah kita masing-masing misalnya, ya.
infrastruktur digital juga kita siapkan di rumah, dari handphone, laptop, TV misalnya, ya syukur-syukur ada ya handphone cukup sih ya. Kemudian regulasi ini kalau bisa pemerintah sudah menyiapkan payung hukum untuk para UMKM digital kita agar lebih inovatif, diberi keleluasaan dalam mengakses permodalan ke perbankan maupun non perbankan, dan juga regulasi itu harus berbasiskan teknologi. Nah, sehingga secara umum saya tutup sampai di sini bahwa kemandirian ekonomi digital Indonesia itu sangat tergantung daripada lahirnya UMKM digital di Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bari Aryono, Executive Chairman Digital Banking Institute. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, teman-teman yang telah hadir sampai sore hari ini, lebih kurang 120 tadi sampai 150 peserta yang mungkin kendala sinyal mungkin agak keluar masuk nih Pak Bari ya. Tapi kita menangkap ada beberapa yang menarik yang disampaikan Pak Bari, bahwa bagaimana ekonomi digital ini sekarang menjadi tantangan buat para teman-teman pelaku UMKM nih Pak Bari. Dan ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah dimasukkan di chat, di kolom chat nih dari Mbak, mungkin Mbak Vika Kuen ya. Ada juga dari Pak Tri Saptadi nih Pak Bari. Nah, tadi saya sedikit menyinggung bahwa menarik ketika melihat level berapa nih kesiapan UMKM Anda Bapak Ibu teman-teman semua. Itu menarik nih materinya, teman-teman nanti bisa akses ya Pak Bari ya. Nanti teman-teman nih bisa lihat juga nanti dari di chat panitia udah bilang materinya bisa diakses dan teman-teman. Nah, saya ingin menanggapi Pak Bari bagaimana teman-teman ini bertanya dari Mbak Vika Kuen, Mbak, bagaimana sebenarnya UMKM go digital itu Pak Bari dari level-level yang tadi? Misalnya dimulai dari manakah? Kan kadang-kadang UKM sendiri pun pelaku UKM, kami di daerah nih kadang-kadang baru paham digitalnya hanya baru sekedar paham sosial media gitu Pak Bari. Nah, dan kami mulai dari mana begitu Pak Bari? Ini yang mungkin saya rasakan dari teman-teman dan juga beberapa kali saya berinteraksi dengan teman-teman UKM di daerah di situ Pak. Bagaimana kita memulai gitu Pak Bari? Nah, ini pertanyaan sederhana. Belum sampai level 4 tadi yang sempurna, mungkin level 0 atau level 1 kami memulainya apa dulu nih Pak yang dari ini? Bikin akun IG-nya dulu atau kita belinya apa dulu gitu kira-kira nih Pak Bari? Silakan Pak Bari. Oke Mas Nofri, kalau bikin akun IG atau Instagram atau TikTok ataupun yang lainnya kan butuh email ya. Nggak semua UMKM kita melek email masalahnya. Jadi yang pasti adalah UMKM kita pasti punya handphone kan. Oke. Nah, jadi dari handphone saja kita mulai. Mau jualan apa? Dari handphone bisa. Ya. Jual makanan dari handphone bisa. Jadi saya katakan kalau nggak punya sosial media ya cukup dari WA saja. Dari WA Bapak Ibu ikut komunitas, ikut grup WA yang bisa untuk mempromosikan produk Bapak Ibu semuanya. Itu sudah mulai dari level 1 gitu. Pedesnya baru level 1, belum pedes banget itu Mas Nofri ya. Nah, kalau pengen pedes banget di level 5 ya kan, tadi level 4 maaf. Itu ya kalau nanti sudah punya modal kerja yang dapatkan dari Gojek, Tokopedia tadi atau lewat fintech, modal kerja 50 juta itu Bapak Ibu bisa nanti promosikan lewat sosial media. Ya. Mungkin minta tolong anaknya, minta tolong temennya, bikin email dulu dah, ya. Kemudian daftarkan di Facebook, bikin Instagram, bikin TikTok, bikin apalagi Twitter misalnya lebih canggih lagi, bikin link di LinkedIn misalnya lebih canggih lagi gitu kan. Nah, sehingga semua sosial media 5 platform tadi saya sebutkan dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, ada semuanya. Udah digugat habis saja, dipromosin semua di 5 platform sosial media itu gratis kok, nggak bayar. Dan nanti lihat bagaimana engagement-nya, siapa saja merespon, harus sering-sering ngecek DM, direct messenger-nya. Baik Pak Bari. Jadi memang Bapak Ibu, ya teman-teman jangan bikin IG-nya dulu, tapi bikin emailnya dulu ya, karena bikin IG perlu email ya. Seringkali kan di situ, benar. Dan yang kedua, jangan sampai lupa passwordnya, karena begitu tuh Pak Bari ya, teman-teman pelaku UMKM, apalagi yang baru berinteraksi dengan dunia digital ini nih, udah bikin sekian akun lupa passwordnya. Jadi gimana kita mau jualan kalau tiap bulan bikin akun yang baru gitu ya? Ya, pembelinya kan langsung kabur gitu Pak Bari. Nah, ini sekaligus menyambung pertanyaan dari Kak Francisco Stiordi, ini menarik menurut saya nih.
ketika berbicara mengenai ekonomi digital dengan berbagai platform digital yang begitu luas sekarang. Kita berbicara misalnya, kita berbicara tidak hanya electronic money, tapi juga dompet digital dan macam-macam. Bahkan untuk teman-teman yang ada di kota besar pun saya tanya beberapa teman belum literasinya belum paham semua tuh Pak Bari, antara dompet digital, uang digital dan mungkin financial digital yang lainnya itu tuh masih berbeda pun nggak mungkin istilahnya. Nah, kira-kira bagaimana kita meningkatkan literasi itu Pak Bari? Mungkin Pak Bari juga secara singkat mungkin bisa menyinggung perbedaan-perbedaan dari berbagai istilah itu tuh Pak Bari. Belum kita sampai ke cryptocurrency mungkin ya, tapi antara dompet digital dengan uang digital aja kadang-kadang masih bolak-balik gitu Pak Bari. Silakan Pak Bari. Iya, iya. Ya Mas Nofri. Jadi literasi itu ibaratnya kan sering baca buku ya, sering baca informasi, sering membaca hal-hal sifatnya mendukung usaha kita, bisnis kita. Nah, jadi literasi juga termasuk kita sering mendengarkan pengalaman-pengalaman UMKM lain yang sudah berhasil. Itu juga literasi. Kemudian juga literasi bisa diartikan membaca, mendengarkan, juga mempraktekkan apa yang sudah kita tahu, kita pahami menjadi suatu usaha real di lapangan. Ya, tadi misalnya kita mulai mempromosikan lewat sosial media, lewat Facebook, Instagram, syukur-syukur Twitter, syukur-syukur LinkedIn misalnya. Kita mulai menggunakan kata-kata yang sifatnya menjual produk dan jasa kita. Ya, levelnya juga banyak itu, Mas Nofri. Banyak levelnya di dalam konsep dan metodologi untuk literasi sendiri ada caranya. Ya, nah sehingga yang paling penting buat UMKM kita, literasi di Indonesia itu rendah. Apalagi literasi digitalnya, apalagi literasi kriptonya, apalagi kita bicara literasi yang sifatnya berbau teknologi itu sangat-sangat rendah, ya, masih di bawah angka 50% saat ini, kalah dengan Malaysia dan Singapura. Kita literasi, inklusinya juga kita kalah, ya, jumlah bankable-nya kita kalah dengan tetangga sebelah. Nah sehingga yang paling mudah kita lakukan adalah sering-sering gaul aja, sering datang aja kalau ada acara seperti ini, webinar UMKM, ada acara seminar offline, ada pameran-pameran, ikut aja. Itu akan meningkatkan literasinya. Untuk UMKM paling mudah seperti itu, Mas Novel. Oke, berarti memang dari pelaku UMKM-nya sendiri juga harus semangat gitu ya Pak Bari ya. Iya. Harus terkoneksi di sana dan juga mempelajari karena memang ilmu itu juga dinamis akan berkembang terus dan bisa saja nanti ada teknologi baru di bidang finansial gitu ya, di bidang keuangan. Bapak Ibu, keuangan digital terutama, dan memang kita harus mulai perlahan-lahan nih. Jangan kita mengungkung diri kita jadi UMKM level 1 aja gitu Pak ya. Tapi kita naik tadi yang ke level 4 tuh bagaimana inklusivitas tentang berbagai teknologi itu kita juga sudah dapat juga nih. Semakin seru Pak Bari, beberapa pertanyaan lain saya juga menyinggung secara singkat nih Pak Bari tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Ada juga Pak Ahmad mungkin Pak Ahmad Romli ya berbicara tentang peran pemerintah nih. Pak Bari ini kira gimana untuk stimulus gitu. Mungkin Pak Bari karena banyak sudah mendampingi juga UMKM, apa yang dilakukan dan bagaimana mungkin kalau dari pelaku UMKM kami bisa mengakses itu. Ada beberapa dukungan-dukungan yang tadi, ada mungkin contekan tips dan lain-lainnya gitu Pak Bari, silakan. Nah ini menarik Mas Sofri, masalah stimulus, masalah restru ya. Mungkin Pak Hamadi bisa, boleh nggak open mic? Pak Hamadi. Boleh kalau kita undang Mas Ahmad Romli, boleh? Oh Pak Ahmad Romli ya, open mic boleh? Ya. Saya ingin tanya itu Mas Nofri, dari angka PEN 123 triliun, dan kemudian dari BRI sendiri 102,3 triliun, itu apakah Pak Ahmad Romli mendapatkan stimulus itu gitu ya? Bagian di situ. Mendapatkan ini nggak, guyurannya nggak sih, manfaatnya nggak sih? Itu gede banget loh angkanya, mungkin. Karena yang saya temukan sambil nunggu Pak Ahmad Romli bergabung dengan kita, ini dari 3 juta UMKM yang saya bina itu hanya 10%-nya saja, ya, hanya 300.000 saja yang mendapatkan stimulus restru untuk kredit di perbankan dan juga mendapatkan keringanan untuk cicilan yang outstanding yang sebelumnya ya, 0% gitu. Jadi, tapi mungkin akan jadi masalah juga menyambung juga pertanyaan Pak Zulfahmi nih Pak Bari tentang apa
akses perbankan itu sulit dijangkau. Mungkin salah satunya tadi Pak Bari menyinggung juga di presentasi bahwa banyak UMKM kita yang belum memiliki NIB secara badan hukum itu masih belum jelas, sehingga berbagai stimulus, bantuan, pinjaman dan macam-macam programnya itu nggak bisa diakses karena mereka belum membuat badan hukum yang jelas untuk organisasi bisnisnya. Apakah itu bisa mungkin salah satu tantangan, Pak Bari? Sangat sekali, Mas Nofri. Memang persyaratan untuk mendapatkan KUR di perbankan, maka usahanya sejak SIUP. Kalau sekarang bahasa NIB, ya. Bahkan harus ada laporan pajak. Ya, ada laporan pajaknya, ada faktur pajaknya. Ini memberatkan buat UMKM kita. Namun saya tidak terkonsentrasi di situ karena perbankan kita juga cukup fleksibel. Mereka makanya kerjasama dengan platform e-commerce yang tadi saya sampaikan, ada Gojek, Tokopedia, Grab, Bukalapak, dan Shopee, agar burden itu, ya, agar friksi itu bisa diselesaikan oleh perbankan lewat platform e-commerce. Itu. Nah, sehingga 30% UMKM kita yang belum bankable itu diharapkan bankable-nya lewat onboarding, lewat UMKM digital, lewat platform e-commerce. Iya. Tapi ini juga saya punya pengalaman pribadi juga setiap betul kan dari Sumatera Barat, saya setiap pulang kampung tuh membantu saudara-saudara saya buat tadi Pak pengurusan pajak dan lain-lain. Kalau enggak mereka nggak berkembang gitu ya Pak ya. Dan kita membantu dari Jakarta pengurusan SPT dan lain-lain, dan memang kita para pelaku UMKM dari daerah dari manapun saja kita harus mulai literasi tadi, literasi keuangan, termasuk kita literasi bagaimana kita menjadi warga negara yang baik tentang tanggung jawab, karena pemerintah sekarang sudah memberikan banyak keringanan ya Pak Bade ya. Nah, tadi akses dan lain-lain. Nah, dan itu mudah-mudahan nanti ya mungkin di pertemuan ini nggak bisa kita bahas semua Pak Bari, tapi setidaknya itu bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan yang hadir saat ini. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Pak Bari dan juga ini menarik untuk kita hadapi bersama di luar tadi bagaimana literasi tentang bank dan lain-lain. Ini Pak dari Pak Trisap tadi Pak. Nah, ini menyatakan banyak pengalaman di luar sana konsumen-konsumen malas belanja online karena seringkali kiriman nggak sesuai spesifikasi Pak. Nah, itu terus ya banyak video yang viral-viral gitu ya Pak ya, yang beli ini dikirim apa. Dan itu salah satu menjadi tantangan Pak. Bagaimana kita mengajak orang-orang di luar sana itu mau go digital, karena banyak pengalaman-pengalaman video-video yang seperti itu tuh. Kira-kira punya tips nggak Pak Bari ya, gimana yang membangun kepercayaan itu antara konsumen dan kita juga pelaku UMKM di dunia digitalnya sendiri nanti Pak Bari? Ya, membangun kepercayaan konsumen itu sangat penting. Jadi saya katakan di awal, dampak daripada ekonomi digital itu melahirkan UMKM yang memiliki lima kepastian kan. P pertama adalah produktivitas, ya. A adalah aksesibilitas, kemudian S adalah apa tadi Mas Rofri? Saya sedang mencari catatan stabilitas, kemudian T-nya adalah trust, ya kan? Trust, ya. Dan I-nya adalah inklusivitas. Inklusivity. Ya. Trust ini adalah yang harus kita bangun agar nanti ekonomi digital ini betul-betul menjadi trust-nya ekonomi nasional. UMKM digital itu betul-betul kita bangun akan mendapatkan level trust yang tinggi terhadap PDB kita. 2025 itu kan 2.500 triliun ya, nilai sumbangan daripada UMKM digital kita ke negara. Nah, itu kalau level trust-nya itu rendah, maka nggak akan tercapai. Nah, tipsnya adalah dari saya adalah level trust itu dibangun dari level yang paling bawah, level 0, bahwa pada saat Bapak tadi yang bertanya punya warung offline, ya, maka yang dijual adalah barang-barang yang tidak expired. Paling gampang. Ya, barang-barang yang selalu segar, ya, yang tidak kadaluarsa, itu level trust yang paling gampang. Kedua adalah kalau kita punya bisnis online, maka yang kita kirim adalah barang-barang yang ini kita nggak ngomong masalah penipuan ya, bukan barang yang dikirim beli sepatu datangnya adalah batu bata gitu. Tapi beli sepatu tetap datang sepatu, cuman warnanya berbeda mungkin. Nah, itu juga level trust-nya akan tidak dapat gitu, nggak dapat dari konsumen trust di level 0 dengan 1 aja, nggak bisa level naik ke level 2 dan seterusnya. Nah, sehingga ini menjadi apa ya, tantangan kita semuanya, bahwa yang saya temukan di lapangan bahwa level trust itu terbangun pada saat apa yang kita kirimkan ke pelanggan itu sama persis dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan, yang dipikirkan pelanggan. Makanya pada saat kita order online sekarang suka ada tambahan, ada chat, ya, ada opsi, ya,
Misalnya kita beli di GoFood beli pecel misalnya kan ada yang pedes sekali tidak ya kan itu nah kita tambah catatan ada levelnya gitu kan. ya. Nah yang datang ternyata kok manis kan besok nggak bakal beli lagi di pecel tersebut. Nggak balik lagi ya. Nggak bakal balik lagi, dijamin dah nggak bakal balik lagi. Sekali kecewa udah akan dilupain ya. Dan nanti di Google review kan juga jadi jelek ya. Banyak orang kasih komen. Nah ini suara konsumen ini saat ini sudah bertransformasi kepada review-review kalau udah bintang 5, nah itu pasti banyak yang kejar tuh makanannya. Jadi kejarlah bintang 5 ya, jangan bintang 4 ke bawah, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Bari karena waktu kita cukup terbatas Pak Bari, tapi setidaknya telah memberikan pemahaman dasar buat teman-teman bagaimana ekonomi digital itu penting buat kita sekarang mengembangkan bisnis kecil kita atau bisnis skala UMKM kita dimanapun kita berada, tapi dengan akses ke dunia digital, jarak geografis dan lain-lain itu tidak lagi menjadi hambatan ya. Tentu dengan tadi prinsip dari Pak Bari adalah pasti ya, bagaimana kita memperhatikan produktivitas, aksesibilitas, stabilitas, trust, dan juga inklusivitas. Terima kasih banyak Pak Bari Haryono, Eksekutif Chairman Digital Banking Institute. Terima kasih banyak. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan DM saya di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn semua saya ada. Silakan.